Halo semua, perkenalkan nama aku Vanessa Evelyn dari jurusan Accounting. Selamat pagi Pak Klik dan teman-teman. Jadi hari ini aku akan menjelaskan mengenai um, perusahaan dagang. Jadi yang pertama aku akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dari perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Tujuan utamanya adalah memperoleh laba dari sisi harga jual dan harga beli. Contoh yaitu toko, grosir, dan distributor. Lalu jurnal perusahaan dagang. Jurnal perusahaan dagang sendiri itu mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian, penjualan, reatur potongan, dan biaya angkut barang. Akun kas perusahaan dagang antara lain itu pembelian, penjualan, reatur pembelian dan reatur penjualan, potongan pembelian dan potongan penjualan, beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan, serta persediaan barang dagangan. Di sini aku akan menjelaskan juga mengenai FOB. Jadi FOB itu dibagi menjadi dua, yaitu shipping point dan destination. Shipping point sendiri itu adalah kepemilikan dan biaya kirim berpindah saat barang dikirim dari penjual. Biaya kirim ditanggung oleh pembeli. Sedangkan FOB destination itu kepemilikan dan biaya kirim berpindah saat barang dikirim dari penjual. Biaya kirim ditanggung oleh penjual. Lalu term of payment atau syarat pembayaran. Term of payment adalah ketentuan pembayaran dalam transaksi kredit. Contoh itu bisa dilihat dari 2/10 dan per 30. Kalau misalkan pernah lihat itu, 2 itu artinya 2%, yaitu potongan harga sebanyak 2%. Lalu 10 itu 10 hari pre diskon, dan 30 itu adalah 30 hari batas akhir pelunasan tanpa diskon. Artinya, pembeli mendapat diskon 2% jika membayar dalam 10 hari. Jika tidak, maka harus membayar penuh dalam 30 hari. Lalu, perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan lain. Perusahaan dagang itu membeli dan menjual kembali barang. Ada persediaan. Perusahaan jasa itu menjual jasa tapi tidak memiliki persediaan. Lalu, yang terakhir itu ada perusahaan manufaktur, yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi sebelum dijual. Yang terakhir yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi laporan keuangan perusahaan dagang itu meliputi empat, yaitu laporan laba rugi, yaitu menunjukkan laba atau rugi perusahaan termasuk perhitungan harga, pokok penjual atau HPP. Lalu laporan perubahan modal itu menjelaskan perubahan modal dari pemilik. Lalu neraca menunjukkan posisi keuangan, aset, kewajiban, dan modal. Lalu yang terakhir adalah laporan arus kas, yaitu menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar kas. Oke guys, berikut itu adalah yang tadi itu aku sebutkan mengenai konsep dasar dari perusahaan dagang. Sekarang kita lanjut menuju ke penjurnalannya. Jadi di sini aku udah membuat beberapa contoh kwitansi yang simple. Jadi kita akan lanjut menuju soalnya. Yang pertama, kita akan membuat jurnal terlebih dahulu. Jurnal ini berisi em, tanggal, akun debit, akun kredit, debit kredit, akun dan keterangan. Jadi kita tulis tuh ya. Tanggal, debit, kredit, debit, itu pun guys. Jadi kita langsung menuju ke soalnya aja. Jadi di sini soal yang pertama itu kita mendapatkan modal awal perusahaan dari Ibu Siti sebesar 50.000. Nah, karena ini masuknya itu modal, jadi itu masuk di kas dan modal. Jadi kasnya itu di debit, modalnya di kredit. Nah, sebelum itu kita masuk ke, biar gampang kita untuk ngisinya, kita memakai rumus dulu. Yang pertama kalian em, klik akun debit, terus CTRL shift ke bawah, lalu pencet pencet data validation, lalu ganti any value-nya ke list, lalu search-nya ambil dari COA. Mm-mm, mhm. Ini kita enter. Oke, begitu juga dengan akun kreditnya, guys. Kita lakukan hal yang sama. Terus data validation, ini value-nya kita ganti list. Source-nya ambil di COA. Ya, jadi soal tadi itu di tanggal
Oke guys, jadi soal yang tadi itu soal di tanggal 1 Januari. Oke guys, karena tadi tuh penyetoran modal, jadi masuknya itu di masuknya itu di kas dan modal ya guys. Jadi otomatis kasnya di debit, modalnya di kredit. Sorry 50 juta. Ya. Nah, akunnya sendiri, cara agar kalian enak untuk em, membuat akun ini guys. Yang pertama, kalian itu sama dengan dengan if buka kurung, debit sama dengan nol, mhm, akun kredit, nenek, debit, terus kurung, gitu guys. Nah, keterangannya kita tulis dengan modal penyetoran. Jadi laptopku ini error, jadi dia nggak bisa dikebawahin atau di ngopi banyak-banyak tuh nggak bisa guys. Makanya aku kayak sebenarnya ini sih. Ya, lanjut ke tanggal selanjutnya. Ini juga boleh 1 Januari biar nanti di pembukaannya itu nggak bingung. Oke, lanjut ke tanggal selanjutnya itu yaitu di tanggal 3 Januari. Nah, kita lihat di kwitansinya dulu. Tanggal 3 Januari ini tuh membeli barang dagangan secara kredit dengan ada syarat pembayarannya. Nah, kalau misalnya membeli barang secara kredit, itu berarti masuknya itu di pembelian dan hutang dagang. Pembelian, dan hutang dagang, hutang wajib. Eh, ntar ya guys, nggak kelihatan. Ntar, nih, kita benerin dulu. Oke. Sebesar 10 juta. Sebenarnya kan bisa kayak turunin gini, cuma gara-gara laptop aku error kan guys, jadinya dia tuh kok bisa kayak gitu. Nah, untuk keterangannya sendiri, em, pembelian barang. Maaf ya guys, kalau misalnya kayak nggak bisa gitu. Ya lanjut ke tanggal 5 Januari. Oke, jadi di tanggal 5 Januari ini tanggalnya aku tulis salah ya guys. Jadi di sini tuh pengembalian barang, pengembalian sebagian barang dagangan yang dibeli karena rusak. Berarti ini masuknya hutang dagang dan retur pembelian. Hutang dagang, retur pembelian.
sebesar 1 juta. Jadi di sini untuk keterangannya kita tulis itu. Lanjut kita menuju tanggal 8 Januari. Kita lihat di kwitansinya dulu. Nah, untuk tanggal 8 Januari ini, itu pelunasan sisa hutang kepada PT Maju Jaya dan ada diskonnya guys. Jadi sebesar 2%. Nah, ini penulisan di jurnalnya itu ya, hutang dagang itu masuk di debit. Lalu di kreditnya itu ada kas dan potongan pembelian. Karena tadi itu tuh udah termasuk potongan pembeliannya guys. Oke, jadi utang dagangnya ini sebesar 9 juta. Lalu kasnya itu sebesar 8 sesuai yang ada. Lalu ininya 108. Kan, dan guys. Dan keterangannya kita tulis pelunasan hutang. Oke, kita lanjut ke tanggal 10 Januari. Ya. Jadi tanggal 10 Januari ini itu biaya pengiriman barang dengan ketentuan FOB destination. Nah, kalau misalnya FOB destination ini berarti kalau misalnya FOB destination ini berarti pembelian dan kas ya, guys. Sebesar 500.000. Keterangannya adalah penerimaan utang. Oke, sekarang kita move on ke tanggal. eh, Oh, sorry guys. Aku salah nulis. Ya, pelunasan utang. Ini tuh pembayaran yang pengiriman. Ya, kita lanjut ke tanggal 12 Januari.
Ya, jadi tanggal 12 Januari ini itu pengiriman barang dengan FOB shipping point. Nah, berarti ini masuknya di beban angkut pembelian dan kas. Misalnya 400.000. Lalu kita masuk ke tanggal 15 Januari. Guys, jadi 15 Januari ini tuh untuk penjualan barang secara kredit. Berarti itu masuknya di piutang dagang dan penjualan. Sebesar 15 juta. Kita lanjut ke tanggal, kok batas. Kita lanjut ke tanggal 15. Oke, kita lanjut ke tanggal 17 Januari. Oke, jadi 17 Januari ini pengembalian barang dagangan. Jadi ini masuknya retur, penjualan, dan piutang dagang.
Sebesar 2 juta. Lalu keterangannya itu adalah hasil penjualan. Kita lanjut move on ke tanggal 20 Januari. Lunasan piutang dengan potongan dua ini 2%. Berarti ini masuknya di ya. Masuknya itu di kas, potongan penjualan dan piutang dagang. 12.740. Lalu dua ini di sini keterangannya retur penjualan. Sorry ini penjualan barang. Masa gitu. Sekarang kita lanjut ke tanggal 22 Januari. Ini tanpa potongan ya. Jurnalnya, pasnya bertambah tapi nol guys. Karena gak ada keterangan apa-apa. Jadi cuma gini doang. Oke lanjut ke selanjutnya. Yaitu tanggal 25. 25 Januari ini 600.000 guys. Ini keterangannya.
Yes. Kita ke tanggal 25 Januari. Oke. Jadi 25 Januari ini itu masuknya di beban akut penjualan dan kas. Besar 600. Lanjut kita ke soal yang terakhir yaitu tanggal 27 Januari. Sebesar 300.000 itu FOB shipping point. Berarti ini masuknya di beban akut penjualan dan kas. Sebesar 300.000. Oke, guys. Jadi sekian dari jurnal kita udah selesai kita buat. Sekarang kita lanjut ke buku besar. Oke guys, sekarang kita lanjut ke buku besar ya guys. Jadi di buku besar ini itu ada caranya agar kita enak buat ngisinya. Jadi yang pertama itu kalian pencet insert, pivot table, lalu table range-nya ambil di jurnal, terus pencet, terus di oke. Oke, terus kita tinggal centang yang perlu aja, yaitu tanggal, akun, debit kredit, dan keterangan. Oke guys, lanjut ini akunnya kita pindahin ke sini ya. Nah, aku harus dipindahin guys, cuma gara-gara laptop aku lagi rusak, jadi nggak bisa dipindahin. Maaf ya guys. Nah, terus sekarang kita pindah ke em, desainnya. Desainnya ini report layoutnya yang show in tabular. Terus grand totalnya di offin, subtotalnya di do not show. Oke guys, jadi gini. Terus ini udah selesai, tinggal kita pencet kita buat fit ini item, terus calculated field, terus di sini tulisannya saldo, debit, mulanya if, oh, debit, debit, debit lebih besar dari kredit, dua, debit, min, kredit, kedua, nol. Nah, terus kita buat satu lagi.
Oke guys, ini udah selesai. Jadi ini kalian tinggal ganti akunnya aja. Ini sebenarnya akunnya pindah ke sini, cuma nggak bisa. Oh, jadi isinya gini ya guys. Maaf ya aku nggak ngerti kenapa dia nggak bisa dipindah. Kayak ini ku tuh rusak gitu loh guys. Jadi maaf ya kalau nggak bisa pindah. Nah ini nanti akunnya tinggal pindah ke filter terus kayak ya udah jadi. Nanti kan tinggal copy-copy aja terus nanti ininya tinggal diganti. Diganti ke yang ada. Oke guys. Gitu, saya dari buku besar. Kita lanjut ke neraca saldo. Oke guys, sekarang kita lanjut ke neraca saldo. Jadi gimana cara buat neraca saldo? Jadi pertama kalian tuh copy dari buku besar. Kita copy, terus kita paste di neraca saldo. Ya, tapi ini kita nggak usah perlu tanggal, jadi kita cuma perlu ya guys, jadi ini aja, terus selesai. Terima kasih.